selamat siang, selamat pagi, selamat sore, bahkan selamat malam bagi kalian yang baru saja membuka channel pembelajaran ini. Untuk melanjutkan materi selanjutnya, materi yang lalu sudah kita bahas tentang pengertian budaya. Sekarang akan kita bahas tentang wujud budaya. Kita masuk ke apakah wujud budaya itu, perlu saya sampaikan bahwa para ahli mengatakan budaya itu hasil dari karya, cipta, rasa, dan karsa manusia. Selo Sumarjan dan Soleman Sumardi merumuskan kebudayaan sebagai hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi kebudayaan kebendaan dan kebudayaan jasmania. Karya menyangkut seni, yaitu kemampuan manusia menghasilkan yang berwujud benda juga. Kemudian cipta menyangkut segi spiritual, yaitu kemampuan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan. Kemudian rasa yang menghasilkan keindahan. Karsa yang menghasilkan kaidah kepercayaan, kesusilaan, kesopanan, dan juga hukum. Dalam hubungan di atas, seperti yang saya sampaikan tadi, maka biasanya disebut nama peradaban kepada masyarakat yang telah mencapai taraf perkembangan teknologi yang sudah tinggi. Sekali lagi, peradaban. Dari bahasa Arab, dari kata adab, yang artinya kesopanan, kehalusan, dan budi pekerti yang baik. Oke, menurut dimensi wujudnya, kebudayaan itu mempunyai 3 wujud, yaitu yang pertama wujud konsep, gagasan atau wujud ideal. Kemudian yang kedua wujud aktivitas atau tindakan. Yang ketiga wujud artefak atau karya benda. Akan saya bahas yang pertama wujud konsep atau gagasan atau wujud ideal. Itu adalah konsep dan pikiran manusia. Wujud ini disebut sistem budaya. Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak, yang tidak bisa diraba ataupun disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak pada pikiran warga masyarakat. Itu wujud yang pertama, wujud konsep atau gagasan atau wujud ideal. Nah, jika masyarakat tersebut menyatakan gagasan mereka itu dalam bentuk tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideal itu berada dalam karangan, dalam buku-buku hasil karya para penulis. Kemudian yang kedua, wujud aktivitas atau tindakan.
Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari masyarakat yang ada. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lain. Ya tentu saja menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan yang ada. Nah, ini sifatnya konkret. Terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dapat diamati, dapat didokumentasikan. Kita bergaul dengan orang lain, kita melakukan tindakan, melakukan kegiatan-kegiatan, kerja bakti dan lain sebagainya, itulah wujud yang kedua tadi, aktivitas atau tindakan. Yang ketiga, wujud sebagai artefak atau karya benda. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, dari perbuatan, dan semua karya manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang diraba, dilihat, didokumentasikan. Sifatnya paling konkret di antara ketiganya tadi. Artefak itu bisa dalam bentuk rumah, pakaian, baju adat, tempat ibadah, pura, gereja, dan lain sebagainya. Itu. Nah, dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, antara wujud kebudayaan yang satu tidak bisa dipisahkan dari wujud kebudayaan yang lain. Mereka satu kesatuan. Sebagai contoh, wujud kebudayaan ideal mengatur dan memberi arah pada tindakan atau aktivitas dan menghasilkan karya artefak pada diri manusia. Itu kaitannya. Jadi satu dengan yang lain saling berhubungan. Oke? Itu tadi adalah wujud budaya.